Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irina Aulia Putri Desdianto ingin menjelaskan beberapa jawaban soal UTS dari matkul analisis proses bisnis. Pada beberapa jurnal yang sudah dicantumkan dalam LMS, yakni yang pertama adalah The Development of Lean Six Sigma and BIM Framework for Enhancing of Site Manufacturing, di mana di situ menjelaskan bahwa pengembangan kerangka kerja Lean Six Sigma untuk mendesain, memodularisasi, dan membuat berbagai elemen bangunan di lingkungan pabrik yang terkenal di luar lokasi. Industri konstruksi dikenal sebagai industri yang pada dasarnya berorientasi pada tenaga kerja, memiliki produktivitas tenaga kerja yang rendah, penyelesaian proyek yang tertunda, proses yang tidak efisien, dan biaya yang melebihi anggaran yang telah direncanakan. Penerapan manufaktur di luar lokasi yang menggunakan LLS dan BIM di perusahaan konstruksi memiliki manfaat kuantitatif yang terperinci dan perhitungan penghematan biaya yang telah direncanakan, serta penggunaan LSM dan BIM dalam merancang proses OSM dapat dimanfaatkan oleh organisasi konstruksi. Dalam hal produktivitas, industri ini telah tertinggal di industri lain. Proses konstruksi penggunaan Lean Six Sigma dan Building Information Modeling untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan praktik-praktik hijau dan ramping. Penelitian ini melibatkan implementasi metodologi LSS dan BIM dalam manufaktur di luar lokasi untuk mengoptimalkan proses konstruksi. Temuan penelitian menyoroti peningkatan signifikan dalam produktivitas, pengurangan limbah, dan praktik keberlanjutan dalam konstruksi industri. Penelitian ini menggunakan metodologi DMAIC, di mana DMAIC merupakan metodologi yang dipilih karena sejalan dengan strategi organisasi yang ada untuk pemecahan masalah dan peningkatan proses yang berkelanjutan. Lean mengurangi Six Sigma karena Lean mendorong pengurangan limbah dan Six Sigma mengurangi variasi. Untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menerapkan alat bantu ramping dalam proses OSM. Hasil penelitian ini menunjukkan penghematan biaya sebesar 32% melalui penerapan kerja OSM, Lean, dan BIM. Integrasi BIM dalam fase desain memfasilitasi pengurangan limbah dan memaksimalkan efisiensi dalam proses konstruksi. Penelitian ini menyoroti pentingnya OSM dalam mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas di lapangan. Lalu untuk jurnal yang kedua adalah Lean Six Sigma 420, Methodology for Optimizing Occupational Exam in Operational Management. Dalam jurnal kedua ini dijelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip Lean Six Sigma dan metodologi DAMIC dalam konteks pengelolaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja bagi karyawan di perusahaan Epsilon bertujuan untuk mengatasi peningkatan yang signifikan dalam jumlah pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang diakibatkan oleh perubahan penyedia layanan kesehatan, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan ini menyebabkan peningkatan 149% dalam pemeriksaan tahunan yang mengakibatkan eskalasi biaya yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode campuran yang menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menilai dampak intervensi dari LSS untuk manajemen audit. Studi ini mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, mengimplementasikan perubahan yang ditargetkan dan memantau hasilnya sehingga menghasilkan sumber daya yang lebih efisien. Selain itu, studi ini memberikan wawasan yang berharga melalui penerapan LSS 4.0 dan metodologi DMAIC dalam konteks ujian profesional. Hal ini mengidentifikasi beberapa hal termasuk konteks organisasi yang unik, fokus pada kategori ujian, dan termasuk pengembangan biaya tertentu. Penelitian ini memberikan kerangka kinerja praktis bagi organisasi untuk mengelola dan membantu proses ujian kerjasama, pengujian kerja dengan menggunakan pendekatan LLS 4.0 dan metodologi DMAIC. Pada jurnal ketiga berjudul Learning of Quality Improvement Theory, Experience with Learning from a Student Perspective. Pada jurnal ketiga ini dijelaskan bahwa mata kuliah manajemen atau mata kuliah manajemen mutu pendidikan menekankan pada pembelajaran yang efektif dan pemecahan masalah yang nyata. Mata kuliah ini terdiri dari berbagai modul
Salah satunya adalah modul ini yang berbasis mengharuskan para mahasiswa untuk mengerjakan proyek perbaikan di tempat kerja mereka di sela-sela sesi. Temuan menunjukkan bahwa para profesional menghargai jalinan teori dengan pelatihan praktis dan pendekatan pengajaran berbasis modul. Pembelajaran reflektif dicapai dengan adanya umpan balik dari para guru dan sesama mahasiswa pada laporan sementara yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang peningkatan kualitas. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi mata kuliah yang menggabungkan Lean, Six Sigma, EQM, dan metode peningkatan lainnya yang memberikan wawasan berharga bagi pengembangan mata kuliah dalam peningkatan kualitas. Pendekatan pedagogis yang digunakan adalah pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran reflektif yang memungkinkan para mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dari pengetahuan untuk memecahkan masalah di dunianya. Metode evaluasi ini mencangkup beberapa pengecekan holder dengan laporan dari langkah kerja menengah laporan akhir. Survei terhadap peserta ini menunjukkan bahwa dari mata kuliah ini sangat berpengaruh besar pada mereka. Hal ini juga memungkinkan untuk mereka atau membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di tempat kerja mereka. Temuan ini juga menunjukkan bahwa struktur mata kuliah, format ujian, dari pengetahuan diterima dengan baik, sehingga mendorong peningkatan berkelanjutan dalam organisasi mahasiswa tersebut. Hal ini menjadi bagian penting dalam mengintegrasikan teori pemecahan masalah yang praktis. Pendekatan komprehensif yang ketat untuk studi ini memberikan dasar yang kuat untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut di pendidikan manajemen mutu.